Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Anak-anakku yang hebat, kita ketahui bahwa pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah, di mana bulan ini merupakan tahun kedua kita melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi, yakni COVID-19, yang mengakibatkan aktivitas yang berhubungan dengan orang-orang banyak itu sangat-sangat diperketat, dibatasi, termasuk melaksanakan pondok Ramadan ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sangatlah penting untuk diinformasikan dengan tujuan menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, wawasan kebangsaan juga memiliki makna yang penting, yakni mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh negara asing itu hingga beratus-ratus tahun lamanya, mulai dari negara Portugis, Belanda, ada Inggris, Jepang, dan juga Prancis. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, sehingga tertariklah negara-negara luar itu untuk datang ke Indonesia, bukan untuk silaturahmi, melainkan untuk menjajah Indonesia. Penjajahan yang dilakukan di Indonesia beragam alasannya, mulai dari ingin memiliki wilayah yang ada di Indonesia, sampai mengambil hasil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Banyak cara negara asing tersebut untuk mengambil hati kepada rakyat Indonesia, salah satunya yakni dengan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun, dengan bersatunya perjuangan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya tekankan kembali, kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari negara penjajahan dari manapun, melainkan perjuangan dari para pahlawan terdahulu. Anak-anakku, negara Indonesia sangatlah kaya raya. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak pulau-pulau yang berjajar hingga membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun faktornya yang mempengaruhi keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya letak geografis. Yang kedua ada iklim, kondisi iklim dan alam yang mengakibatkan mata pencaharian di setiap daerah itu pasti berbeda-beda, mengakibatkan budaya juga berbeda, kemudian ada pengaruh dari budaya asing, kemudian agama, keberagaman ras dan suku. Dari berbagai banyak faktor keberagaman yang ada di Indonesia, tidak membuat bangsa ini terlihat jelek karena tidak seragam, melainkan kebalikannya. Bangsa Indonesia sangatlah indah karena berbagai macam keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tentunya dengan mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Semboyan tersebut memiliki makna, yakni meskipun kita berbeda-beda di dalam Indonesia, tapi kita tetap satu hakikatnya, yakni bangsa Indonesia, tetap satu kesatuan. Anak-anakku, kita harus bersyukur kita telah terlahir di negara Indonesia yang sangat kaya raya ini, kaya akan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Namun, selain rasa bangga terhadap diri kita akan kekayaan keberagaman di Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan keberagaman tersebut. Adapun berbagai cara untuk mempertahankan keberagaman tersebut. Yang pertama, cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kita perlu mencintai tanah air Indonesia karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman, stabil, umat muslim yang ada di Indonesia bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang, beramal dengan baik, kemudian beristirahat dengan nyenyak. Coba kita tengok kembali saudara kita yang berada di Afghanistan, kemudian di Irak, di Suriah. Mereka selalu dilanda dengan pertikaian, kemudian peperangan antar kubu hingga mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif di sana. Yang kedua, ada sikap patriotisme. Sikap patriotisme merupakan sikap rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Mari kita ingat kembali kejadian di bulan Maret kemarin, telah terjadi bom bunuh diri di gerbang gereja katedral Makassar. Kejadian tersebut dapat memicu perpecahan di dalamnya. Selain memicu perpecahan, di sana juga ada merugikan banyak pihak, seperti banyaknya korban yang jatuh, kemudian jemaah yang baru selesai melakukan ibadahnya menjadi korban, seperti itu. Yang ketiga, merupakan sikap toleransi. Sikap terbuka untuk menghargai perbedaan yang dimiliki oleh antar sesama manusia. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia kaya akan perbedaan. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam hal ini untuk membentuk persatuan bangsa dan menciptakan kerukunan antar warga negara. Toleransi juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Dalam surat Al-Kafirun tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki sifat toleransi antar umat beragama. Anak-anakku, dengan kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus tetap menjaga dengan melaksanakan ketiga sikap tersebut, guna untuk mempertahankan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui perjuangan dari para pahlawan terdahulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan. Jangan lupa tetap mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan itu semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.